kedua itu adalah shaping brain arsitektur. Jadi bagaimana si anak itu oleh kita orang tuanya mendesain pola pikir si anak agar si anak tersebut mengikuti hal-hal yang positif. Karena kan tadi sudah dia observasi di lingkungan, apa itu uang, kan pasti si bundanya bilang ini uang koin, ini uang kertas gitu, ini uang plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vilovers, selamat bergabung kembali bersama saya Teh Iis dan rekan saya tentunya Robby Noval Arzaki. Baik, kita masih dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI Inspiratif dan Motivatif. Baik, Arobi, kita kali ini akan membahas apa nih? Kita di sini mau membahas tentang keuangan ini. Keuangan. Khususnya dalam ranah pendidikan anak usia dini tentunya. Dan kita kehadiran seorang tamu yang istimewa. Luar biasa ya. Tidak lain dan tidak bukan. Selamat datang Prof. Rati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana kabarnya Bun, sehat? Alhamdulillah di tengah pandemik ini masih diberi sehat, masih diberi keinginan untuk berinteraksi dengan banyak pihak, mentransfer ilmu, mentransfer knowledge, sehingga kita semua mendapat barokahnya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang Jumat Barokah ya? Ya betul Bunda, Jumat Barokah ya, tentu saja. Baik, Arobi bilang bahwa kita akan berbincang-bincang atau membahas terkait materi yang sangat luar biasa, yaitu terkait keuangan, terkait literasi keuangan ya Bunda ya, literasi betul. Keuangan atau perbankan untuk anak usia dini, betul. Nah Bunda, kalau saya tuh penasaran sekali nih Bunda, kira-kira yang dimaksud dengan literasi perbankan khususnya untuk anak usia dini itu seperti apa Bunda ya? Ya, jadi gini, ada beberapa hal yang sangat esensial dalam rangka menerapkan literasi keuangan atau perbankan. Itu salah satunya adalah essential life skills. Betul. Jadi itu penting seperti halnya kita menerapkan membaca, menerapkan mengenal angka-angka dan lain sebagainya. Nah itu ada 3 tahap yang harus kita penuhi untuk si anak. Yang pertama itu adalah monkey see and monkey do. Apa itu? Istilah apa ini? Jadi membentuk perilaku anak, bagaimana anak itu dia selalu meniru apa yang ada di lingkungannya, gitu. Jangan selalu meniru. Mungkin kalau Teh Iis sama Kang Robby tuh suka ngelihat bahwa anak tiba-tiba membunyikan kalimat yang kita tidak tahu dari mana dia. Padahal kita nggak pernah ngajarin ya. Padahal kita nggak pernah ngajarin. Nah itu yang dinamakan dengan monkey see dan monkey do. Jadi bagaimana dia melihat orang tuanya itu berbelanja tukang sayur. Kalau sekarang kan zaman digital. Jadi nona orang tuanya itu pesan makanan buat dia di GoFood, kemudian di GrabFood, di ShopeeFood. Itu adalah salah satu bentuk yang dinamakan dengan monkey see and monkey do. Wih, keren ya, luar biasa. Nah, Bunda, kalau tadi terkait tadi kan penjelasannya mungkin ya 3 hal tersebut. Tujuan atau manfaat mungkin ya? Iya. Jadi itu yang pertama tadi monkey see and monkey do. Terus yang kedua itu adalah shaping brain arsitektur. Jadi bagaimana si anak itu oleh kita orang tuanya mendesain pola pikir si anak agar si anak tersebut mengikuti hal-hal yang positif. Karena kan tadi sudah dia observasi di lingkungan, apa itu uang, kan pasti si bundanya bilang ini uang koin, ini uang kertas gitu, ini uang plastik, ini kartu kredit, ini kartu debit. Itu nggak tabu, itu harusnya diberikan kepada si anak didik tersebut. Betul. Nah oleh karena itu bagaimana orang tua itu membuat si otak kiri dan otak kanannya berjalan, seimbang. Jadi shaping arsitektur brain itu improving child outcome. Jadi dia mengimprove bagaimana si anak itu nanti hasilnya, terutama dalam pengetahuannya tentang
uang dan perbankan. Itu salah satunya ya. Dan proses mengamati itu tadi bisa memanage sendiri. Yang ketiga itu adalah investing early. Jadi mengajarkan anak bahwa berinvestasi itu adalah salah satu bentuk dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sehingga nanti di usia dewasa dia tidak mismatch menggunakan uang. Tidak salah ya. Tidak salah bahwa uang itu sebetulnya untuk apa sih? Apakah untuk membeli kebutuhan yang sangat esensial? Ya gitu. Karena gini, dalam lingkungan mikroekonomi itu yang namanya manusia itu terdiri dari 3 hal. Need, want, and demand. Setiap produsen itu pasti berhubungan dengan keinginan, karena keinginan orang itu unlimited. Contoh misalnya yang rambutnya keriting pengen lurus, yang sudah lurus pengen keriting, gitu kan seperti itu. Makanya si para produsen itu selalu bermain di keinginan, bukan di kebutuhan. Contoh misalnya Teh Iis, tadi pagi sarapan nggak? Sarapan, Bun. Sarapannya apa? Roti. Kang Robi? Alhamdulillah sudah. Nasi kuning. Nasi. Oh, nasi. Harus nasi. Karena saya orang Indonesia ya. Nah, oleh karena itu kan berbeda kan? Berbeda keinginan. Kebutuhannya sama untuk sarapan, tapi keinginan berbeda. Nah, roti juga kan berbeda-beda. Roti dari harga yang 1.000 sampai harga yang 30.000, tapi semuanya roti. Ya, jadi itu apa? Itu bermain di pendapatan atau di daya beli. Jadi daya belinya kalau bagi saya mah ya nasi kuning aja yang berapa 10.000, tapi mungkin ada roti yang harganya 30.000 tapi tidak kenyang gitu. Nah, betul. Itu yang dinamakan dengan investment early untuk anak-anak itu seperti itu. Jadi karena dimanapun berada itu yang namanya produsen bermain di keinginan dan di daya beli. Dia terus aja memproduksi produk. Kalau saya sih gini, Kang, sekarang Abdi naros harga motor dari 10 juta sampai 1 miliar. Ada. Tuh, yang Raffi Ahmad itu ya. Saya juga sampai terlongong, saya pikir saya sampai pensiun kayaknya nggak. Tapi kalau hujan, kehujanan. Kalau kepanasan. Kalau macet, nyampainya barengan gitu. Betul, Bunda. Nah, itulah yang dinamakan dengan investment early melalui apa tadi? Shaping arsitektur otaknya gitu agar dia bisa membedakan kebutuhan, keinginan dan daya beli itu. Mungkin itu Teh. Baik, Bunda. Terus gimana sekali ini Prof, mengajarkan literasi keuangan atau perbankan itu sepertinya lebih mudah daripada mengajarkan matematika dasar nggak sih Prof? Justru mengajarkan mata uang itu adalah bagian dari matematik. Menjadi satu kesatuan yang bisa. Iya, jadi itu sebagai gamersnya si mata uang itu. Misalnya dalam penjumlahan, dalam pengurangan, dalam pembelian. Misalnya si Badu pergi ke pasar memberi telur seharga 20.000 1 kilo sebanyak 16 buah. Jadi kalau si Badu pergi ke pasar harus membeli 1/4 kilogram, berapa jumlahnya? Berapa Bu? Ini soal TPA ini. Harus berpikir ini. Ya itu si anak itu kalau bermain games itu bermain TPA gitu. Kenapa seperti mengisi TPA? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalau TPA itu adalah given. Tes TPA itu given karena itu adalah tes kemampuan akademik dia gitu yang bisa diimprove menjadi lebih baik gitu. Baik Bun, kalau Arabi kalau saya kan maksudnya orang yang terjun ke lapangan ya Bunda. Tadi juga kita bahas bagaimana sih Aka boleh ketika anak terjun langsung menabung misalkan ke bank Bunda seperti itu. Menurut Bunda bagaimana itu? Nah sekarang itu kan zamannya digital. Jadi sekarang kan kita takut ya membawa anak-anak ke bank. Itu bisa nyari di YouTube bagaimana proses perbankan itu.
Jadi mode pelayanan bank itu sekarang berbeda Teh Iis gitu. Betul. Ada yang mode langsung konvensional ke bank, ada modelnya digital tanpa harus ke bank. Tapi si anak itu dalam rangka memberi pengetahuan dasar, ya dia harus ke bank. Salah satunya memperlihatkan bentuk-bentuk bank. Diikut sertakan ketika orang tua pergi ke bank kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu, atau misalnya di TK Teh Iis atau di TK Kang Robi itu bisa menandakan mobile bank ke rumah atau ke sekolah. Jadi di situ ada beberapa teller menerangkan produk perbankan, karena sekarang produk perbankan tidak hanya diterangkan oleh pegawai bank, bisa diterangkan oleh robot. Robot. Jadi ada ini buat anak-anak, ada robot namanya di Jepang itu namanya Papers. Papers itu bisa menerangkan produk dibuat oleh kita. Kayak customer service. Iya. Gitu. Jadi kayak customer service, dia menerangkan produk dan dia nggak akan mengeluh tidak masuk kantor. Wah, menarik sekali ya. Coba ada yang ditanyakan lagi nih, kira-kira apa? Berarti media celengan yang biasanya diajarkan di rumah itu mungkin juga mulai bisa dialihkan gitu ya. Itu bisa dialihkan, tapi celengan itu adalah salah satu bentuk budaya menabung. Menciptakan budaya kepada anak usia dini untuk menabung di rumah gitu. Nanti celengan itu sudah penuh, ayo kita pecahkan pada saat naik kelas. Setelah ada, baru kita menabung. Kan ada lagu Titik Puspa. Yang gimana Bunda? Ayo Bunda. Bang bing bung, yuk kita nabung. Luar biasa ya. Jadi kangen kelas Bun. Pengen ngajar. Saya nggak tahu lagunya Bu. Oh nggak tahu. Kelahiran tahun berapa saya? Itu mah nggak itu urusan kelahiran. Harus tahu. Iya. Ya, mangga terus kalau mungkin challenges-nya untuk meningkatkan quality of life yang tadi ya. Iya, tantangannya itu bukan hal yang tabu, mengajarkan bagaimana kita berinvestasi terutama dalam literasi keuangan. Bukan hal yang tabu. Jadi si anak itu harus mengetahui dari usia 2-3 tahun gitu. Itu ada ininya Teh Iis. Kalau usia 2-3 tahun harus seperti apa? 5-6 tahun, 6-7. Ada tahapannya berarti. Ada tahapannya, termasuk celengan tadi. Celengan itu adalah di usia 2-3 tahun. Misalnya, berarti untuk mengenalkan bentuk nyatanya. Ya, misalnya kan suka dikasih apa sih kalau lebaran? Angpau, dia lihat itu berapa jumlahnya, masukkan ke dalam tabungan. Dia jadi berpikir berapa kali lebaran saya akan memiliki tabungan sebesar sekian. Jadi anak juga terbiasa menghitung, terbiasa dengan menabung ya Bunda. Ya begitu. Dan yang paling penting itu adalah membiasakan anak untuk melakukan sesuatu secara terencana. Jadi misalnya contoh kan kalau kita mah orang tua mau beli bunga mah enggak, mau beli mobil-mobilan mah enggak gitu. Tapi si anak itu dikasih tahu, misalnya Teteh sudah punya uang berapa? Oh sudah punya uang 1.000, tetapi mainan itu 2.000, berarti Teteh harus menabung 1 siklus lagi untuk mendapatkan itu. Bahwa segala sesuatu itu ada effort yang harus dikeluarkan gitu, seperti itu. Itu mendidik anak. Wah, luar biasa. Sangat seru sekali. Seru sekali ya teman-teman. Pengen panjang lebar. Tapi waktunya. Udah nggak terasa gitu. Iya betul. Jadi Bunda sebetulnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan. Kebetulan banyak juga titipan pertanyaan dari teman-teman tapi tentu saja karena waktu mungkin ya Bunda. Nah ini mungkin sebagai akhir dari pertemuan ini nih Bunda. Kira-kira apa yang mau disampaikan dari hasil perbincangan kita? Dari hasil perbincangan kita, janganlah terlalu melihat anak itu harus direcoki dengan apa hal-hal yang kira-kira membuat dia terbebani. Pengetahuan tentang keuangan itu kita buat fun, sehingga itu lebih menempel. Karena kan mungkin Teh Iis dan Kang Robi tahu bahwa golden age-nya anak-anak tuh di mana. Dan disitulah kita menerapkan hal-hal yang penting, esensial life skill yang nanti akan selalu terpatri di anak-anak itu untuk bisa dilakukan di masa depan. Iya, betul. Luar biasa ya Bunda. Terima kasih banyak nih
Perbincangan singkat ya, Arogi, perbincangan singkat tetapi sangat bermakna dan sangat seru tadi ya Bunda, ada sedikit nyanyian juga gitu ya. Jadi malu suaranya bagus. Jadi menambah keceriaan di pertemuan kita kali ini. Mungkin ayo Arogi bagaimana closingnya, silahkan. Ya mungkin seperti itu, semoga nanti ada sesi selanjutnya. Betul. Entah di UPI ataupun di kuliah Sesi-sesi lainnya ya. seperti itu ya Daya. Betul. Ya. Mungkin sekian dari kami selaku host. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku. Dan mungkin tidak lupa kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bunda atas kehadirannya. Jangan kapok ya. Senang sekali diundang Teh Iis sama Kang Robi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi bermanfaat dan bermakna. Ya? Amin. Baik, mungkin itu ya dari akhir pembincangan kita. Terima kasih banyak nih, Arobi juga sudah menemani saya di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita berbincang dengan hal-hal yang lebih menarik lagi begitu. Amin. Ya, sekian dari kami teman-teman semuanya. Selalu di acara Podupik kita ya. Tentu saja stay tune selalu di sini. Oke. Subscribe. Bunda keren luar biasa. Terima kasih banyak, kami pamit. Terima kasih banyak, selalu sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.